Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Siti Fatimah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Cyber Law. Baik, langsung saja kita mulai. Berdasarkan data laporan digital pada bulan Januari 2020 yang dilansir oleh Wir Social and Hootsuite, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai 4,5 miliar orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% populasi bumi. Bisa dikatakan bahwa internet telah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, apalagi di era pandemi ini. Jika dibuat sebuah perumpamaan, cyberspace atau dunia maya bisa diibaratkan sebagai tempat yang paling tidak aman di dunia. Sebagai contoh, ketika kita menghidupkan perangkat seluler kita, keberadaan kita sudah bisa dilacak oleh orang lain di seluruh dunia. Dan juga ketika kita mengunggah sesuatu di dunia maya, hal tersebut akan bisa diakses juga oleh orang lain di seluruh dunia. Sekalipun sudah diproteksi yang menurut kita dalam tanda kutip sudah aman, tetapi akan selalu ada celah untuk menembus barrier yang kita buat. Karena keilmuan dan teknologi yang terus berkembang, begitu pula dengan cybercrime. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu cara untuk mencegah dan menangani cybercrime baik dengan upaya non-hukum maupun dengan upaya hukum, yaitu dengan menggunakan cyber law. Selanjutnya, definisi cyber law. Cyber law adalah instrumen hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet dimulai ketika online hingga memasuki cyberspace atau dunia maya. Tujuan dari cyber law sendiri adalah erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana cyber law. Mohon maaf, maksud saya tindak pidana cybercrime. Cyber law akan menjadi dasar hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme dan lain sebagainya yang erat kaitannya dengan elektronik dan komputer. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama adalah pencurian user account. Pencurian user account ini termasuk identity theft and fraud, yaitu pencurian identitas dan penipuan. Hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap keamanan di dunia maya, dengan membuat user dan password yang identik atau gampang ditebak. Yang kedua yaitu deface. Deface bisa juga disebut dengan membajak situs web. Yang ketiga yaitu hacking. Hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan menggunakan suatu alat terminal. Yang keempat yaitu the Trojan horse, yaitu memanipulasi data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikannya tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang kelima yaitu software privacy. Software privacy adalah pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi oleh haki. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup cyber law. Pembahasan mengenai ruang lingkup cyber law dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet. Menurut Jonathan Rosner dalam Cyber Law, The Law of Internet, menyebutkan bahwa ruang lingkup cyber law itu ada 15. Yang pertama yaitu e-commerce dan e-government. Yang kedua yaitu trademark atau domain names. Yang ketiga yaitu privacy and security on the internet. Yang keempat yaitu copyright. Yang kelima yaitu regulation internet research. Yang keenam yaitu defamation atau pencemaran nama baik.
Yang ketujuh yaitu hate speech, yaitu atau fitnah, penghinaan, dan penistaan. Yang kedelapan yaitu hacking, virus, dan illegal access, yaitu serangan terhadap fasilitas komputer. Yang kesembilan yaitu duty care atau prinsip kehati-hatian. Yang ke-10 yaitu criminal liability. Yang ke-11 yaitu procedural issues, yaitu yurisdiksi, pembuktian, penyelidikan, dan lain sebagainya. Yang ke-12 yaitu electronic contract, yaitu mengenai kontrak elektronik dan tanda tangan digital. Yang ke-13 yaitu pornografi. Yang ke-14 yaitu robbery atau pencurian. Yang ke-15 yaitu consumer protection atau perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya adalah topik-topik cyber law. Topik-topik cyber law di sini ada 5. Yang pertama yaitu information security. Information security itu menyangkut masalah keautentikan pengiriman atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua yaitu online transaction. Online transaction yaitu meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga yaitu right in electronic information, yaitu mengenai soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat yaitu regulation information content, yaitu sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima adalah regulation online content, yaitu tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, dan kriminalitas serta yurisdiksi hukum. Baik, selanjutnya adalah komponen-komponen cyber law. Yang pertama yaitu tentang aspek yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya. Sederhananya, ini meninjau aspek sosial budaya masyarakat serta norma-norma yang berlaku di daerah tertentu seperti itu. Yang kedua adalah landasan penggunaan internet. Tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan, aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia internet atau internet provider, serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga yaitu aspek hak milik intelektual. Tentang aspek hak milik intelektual, di mana di sini dibahas adanya aspek tentang paten, merek dengan rahasia dagang dan yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia cyber. Yang keempat yaitu aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Selanjutnya yang kelima yaitu aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Yang keenam yaitu tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh yaitu aspek hukum yang memberikan legalitas
legalisasi atas internet sebagai bagian dari bisnis. Selanjutnya, asas-asas cyber law. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah asas subjektif territoriality. Asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan hukum dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua, asas objektif territoriality. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asas nationality. Asas ini menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat yaitu asas protective principle. Asas ini menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima yaitu asas protective principle. Asas ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Yang keenam yaitu asas universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet privacy seperti komputer cracking, carding hacking, dan virus, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional. Oleh karena itu, untuk ruang cyber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang cyber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screen and password. Baik, selanjutnya cyber law di Indonesia. Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet. Jaringan komputer yang saling terhubung membuat hilangnya batas-batas wilayah. Dunia maya menginternasionalisasi dunia nyata. Dunia cyber yang sering disebut dunia maya menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi tanpa batas. Teknologi informatika saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum. Maka, untuk menghadapi sifat melawan hukum yang terbawa dalam perkembangan informasi data di dunia maya, diperlukan sebuah perlawanan dari hukum positif yang ada. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Hal ini adalah asas legalitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.
Hukum pidana merupakan salah satu instrumen dalam menghadapi perbuatan melawan hukum. Maka perlu dikaji lebih mendalam secara teoritik bagaimana kebijakan hukum pidana yang dalam faktanya sering kalah satu langkah dengan tindak pidana dalam hal ini terhadap kejahatan penyalahgunaan informasi data di dunia cyber. Inisiatif untuk membuat cyber law di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum tahun 1999. Dalam perjalanannya ada beberapa masukan sehingga hal-hal lain pun masuk ke dalam rancangan cyber law di Indonesia. Beberapa hal yang mungkin masuk antara lain adalah hal-hal terkait dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime, penyalahgunaan komputer, hacking, membocorkan password, electronic banking, pemanfaatan internet untuk pemerintahan atau e-government, dan kesehatan, masalah haki, penyalahgunaan nama domain, dan masalah privacy. Penambahan isi disebabkan karena belum ada undang-undang lain yang mengatur hal ini di Indonesia. Sehingga ada ide untuk memasukkan semuanya ke dalam satu rancangan. Nama dari RUU ini pun berubah dari RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi RUU Transaksi Elektronik. Kemudian yang terakhir menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Di luar negeri umumnya materi ini dipecah-pecah menjadi beberapa undang-undang. Ada satu hal yang menarik mengenai rancangan cyber law ini yang terkait dengan teritori. Misalkan seseorang cracker dari sebuah negara Eropa melakukan pengerusakan terhadap sebuah situs di Indonesia, dapatkah hukum kita menjangkau sang penyusup ini? Salah satu pendekatan yang diambil adalah jika akibat dari aktivitas crackingnya terasa di Indonesia, maka Indonesia berhak mengadili yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang dapat kita lakukan adalah menangkap cracker ini jika dia mengunjungi Indonesia. Dengan kata lain, dia kehilangan kesempatan atau hak untuk mengunjungi sebuah tempat, di dunia. Pendekatan ini dilakukan oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, kebutuhan akan cyber law di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi-transaksi elektronik perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. Atas transaksi-transaksi tersebut, sudah sewajarnya konsumen, terutama konsumen akhir atau end user, diberikan perlindungan hukum yang kuat agar tidak dirugikan, mengingat transaksi perdagangan yang dilakukan di dunia maya sangat rawan penipuan. Terdapat sekitar 11 pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang mencakup hampir 22 jenis perbuatan yang dilarang. Dari 11 pasal tersebut, ada 3 pasal yang dicurigai akan membahayakan blogger. Pasal-pasal yang mengatur larangan-larangan tertentu di dunia maya yang bisa saja dilakukan oleh seorang blogger tanpa dia sadari. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 27 ayat 1, ayat 3, pasal 28 ayat 2, serta pasal 45 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Jonathan Rosner dalam Cyber Law, The Law of Internet menyebut ruang lingkup cyber law yang terbagi menjadi 15 poin. Ada 2 model yang diusulkan oleh Mike untuk mengatur kegiatan cyberspace, yaitu yang pertama yaitu model ketentuan payung atau umbrella provisions. Yang kedua yaitu trigger regulation.
Perkembangan teknologi informasi dan khususnya juga internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi dan mengolah data dan informasi. Di sisi lain, perkembangan teknik informasi dan internet ini juga telah sangat mempengaruhi hampir semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan menerapkan berbagai aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih kalangan bisnis dalam kaitan ini, baik dalam konteks internal, efektivitas, dan eksternal. Baik, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.